ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berselawat untuk Nabi yang mulia, Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, yajuzu lil hamil wal murdi al iftar. Dibolehkan bagi orang yang hamil, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Walaysa alaihima illa al-qada, dan tidak ada kewajiban bagi dia kecuali mengqada. Karena dia tidak berpuasa, nanti wajib baginya kalau sudah mampu berpuasa, selesai dia melahirkan, selesai dia menyusui, maka dia wajib untuk mengqada, sama dengan orang yang sakit. Namun di sini memang ada perbedaan pendapat dalam masalah kekhawatiran. Pendapat yang pertama, tidak ada beda, sama ada dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, kesehatannya, dia yang tidak mampu berpuasa, atau yang dia khawatirkan itu anaknya. Dia sih mampu puasa, cuma khawatir terhadap anaknya. Kalau dia berpuasa, tidak ada air susunya, anaknya menjadi nangis, kelaparan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sama saja, dikhawatirkan dirinya atau khawatirkan anaknya, boleh dia tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban bagi dia membayar fidyah. Enggak, dia hanya wajib mengqada. Sedangkan pendapat yang kedua, ada yang membedakan. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan kalau yang dikhawatirkannya adalah badannya dia sendiri, dia enggak mampu puasa karena menyusui, enggak mampu puasa karena dia hamil, dia khawatir bahwa nanti kalau puasa dia akan sakit, maka di sini dia boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqada. Namun ini pendapat yang kedua, kalau yang dikhawatirkan adalah anaknya, dia sih bisa puasa, cuman anaknya yang kasihan kalau dia puasa, itulah menyebabkan dia tidak puasa. Maka di sini selain dia wajib mengqada, dia juga wajib membayar fidyah. Ini pendapat yang kedua. Dan dua-dua pendapat ini jemaah rahimahullah ada di kalangan para ulama ya di dalam mazhab yang empat. Lalu mana yang kita pakai, mana yang kita pilih? Bisa dia memakai yang pertama juga bisa. Seandainya dia ingin memakai yang kedua, ya dia ingin bayar fidyah juga bisa. Ya, sebagai tambahan pahala buat dia bersedekah. Kemudian masalah berikutnya,
ajma'atil ummah ala anna man aftara syai'an min Ramadan 'amidan bighairi 'udhr faqad ata kabiratan 'azimatan min kaba'iridz dzunub. Sudah sepakat ulama dari kalangan umat ini bahwa barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan walaupun sehari, dia tidak puasa itu dengan sengaja enggak puasa tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i. Dia bukan sakit, dia bukan musafir, bukan hamil, bukan menyusui, bukan haid, bukan nifas, nggak ada itu uzur, tapi sengaja dia tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, faqad ata kabiratan 'azimah, maka berarti dia sudah melakukan dosa besar. Kabiratan min kaba'iridz dzunub, itu dosa besar enggak berpuasa. Makanya kita perlu saling ingatkan supaya puasa ini jangan ditinggalkan, terutama sekali oleh orang-orang yang tidak pernah ngaji, yang masih meremehkan puasa. Kita perlu saling ingatkan, ya, untuk menyampaikan ini kalau boleh kita orang Islam wajib berpuasa, ataupun kepada anak-anak muda yang masih belum diajar oleh orang tuanya, belum diajar di sekolahnya tentang puasa ini di siang hari, padahal sudah balik dia beli pop mie. Nah, ini perlu untuk kita berdakwah sebagai pedagang. Jangan, ini bulan puasa, jangan kau beli yang makanan ini, kau aja berpuasa. Kalau tidak nanti kau kasih tahu orang tuamu, nanti kau laporkan kau. Jadi kita harus segera mengingatkan, karena ini dosa besar. Nah, tidak boleh kita bilang ya dia sih kita tanpa ada kepedulian. Paling tidak jangan mulai kita dakwahi dia, kasih tahu dia, kau boleh aku, kau sudah besar masa tidak puasa. Ini rukun Islam ini. Kau Islam kan? Insyaallah begitu dia akan malu. Ya. Sebab kadang kalau dibiarkan lalu merajalela, nantinya bukan sembunyi-sembunyi lagi dia tidak puasa itu. Bisa-bisa di depan kita terang-terangan dia makan minum di siang hari bulan Ramadan. Begitu jadinya. Kenapa? Karena tidak ditegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita enggak berdakwah, enggak berani untuk menegur dia, enggak berani untuk mengajak dia berbuat baik, meninggalkan perbuatan jahat. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini ditinggalkan oleh manusia, lalu orang tidak lagi peduli dengan agamanya, ya, tidak malu dia berbuat dosa besar walaupun dilihat oleh orang banyak, karena tidak ada yang beramal ma'ruf nahi munkar. Semua kita berdosa, semua kita berdosa. Jadi yang berbuat salah perlu ditegur baik-baik, dinasihati. Insyaallah mungkin kalau insyaallah kalau Allah menghendaki dia dapat hidayah, maka dia akan berhenti dari tidak puasa, dia akan puasa. Jadi kalau orang sengaja tidak berpuasa padahal tidak ada uzur, dia sudah melakukan dosa besar. Wala kaffarata lahu illa al-qadha wa yukthiru bil istighfar. Namun tidak ada kifarat bagi dia. Cuman dia itu wajib mengqadha hari yang dia tidak berpuasa di situ. Wajib mengqadha. Dan hendaklah dia memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, karena yang dia tinggalkan itu rukun Islam. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan mencabut dirinya dari dosa yang besar itu. Dia harus menyesal dan berniat untuk tidak melakukannya lagi. Ya, karena dosa besar itu perlu taubat tersendiri. Ya, kalau dosa besar, orang tidak berpuasa padahal dia orang Islam, banyak jemaah
subhanallah di zaman kita ini. Maka kita perlu untuk mendakwahi mereka. Kita selalu ingatkan. Kemudian kullu man aftara syai'an min Ramadan tahawunan thumma manna Allahu alaihi bit-taubah wal istiqamah taffat taubah tamhu ma qablaha wa yajibu alaihi an yaqdi ash-shuhur wal ayyam allati aftaraha. Setiap orang yang tidak berpuasa walaupun sedikit, walaupun 1 hari misalnya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena meringan-ringankan masalah puasa. Dia enggak puasa dia ringan-ringankan karena dia tidak tahu tentang kewajibannya, karena dia tidak pernah ngaji, hanya cari duit saja, seolah dia di dunia ini kekal abadi. Ya, jadi puasa enggak, dia ringan-ringankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat berupa taubat. Taubatlah dia orang ini. Lalu dia istiqamah, tetap konsisten di dalam beragama. Ya. Maka lalu dia taubat. Taubatnya itu menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hapus dosanya yang sudah ada. Kalau dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi dia mengqadha puasa-puasanya di waktu yang lalu. Wajib dia qadha. Tidak puasa sebulan, qadha sebulan. Enggak puasa 2 bulan karena 2 tahun berturut-turut enggak puasa misalnya, ya wajib mengqadha 2 tahun. Tapi fa illam ya'lamha bitahdid sama hatta yaghliba ala dhanni annahu qada tilkal ayyam. Namun jika dia tidak tahu pastinya berapa hari dia tidak puasa, maka hendaklah dia berpuasa sebanyak mungkin sehingga menurut persangkaannya sudah habis, sudah puasanya dia qada. Karena jamaah rahimakumullah, ada juga memang terjadi di sebagian kawan-kawan yang ada yang menceritakan dan bertanya tentang puasanya di waktu dia Malaysia. Gak pernah puasa dia di sana. Yang berpuasa cuma bulannya saja, bulan puasa. Dia gak puasa di sana. Makan, minum, ya. Bahkan sampai ada yang anaknya puasa, dia orang tua gak puasa, dia kerja sama anak. Begitu pulang menyesal dia. Bagaimana ini puasa saya? Berapa hari sudah gak puasa? Gak tahu, makanya udah beberapa tahun kita gak puasa di Malaysia. Baru pulang dari Malaysia dia menjadi muslim lagi. Maksudnya dia puasa lagi. Di sana dia lepas, gak puasa dia. Bagaimana jadi yang gak tahu berapa hari itu dia nggak puasa, maka dia hendaklah mengqadha puasanya sebanyak mungkin sehingga dia yakin bahwa puasa yang sudah tinggalkan sudah habis, sudah dia qadha. Karena banyak orang-orang yang di rantauan itu kalau kurang agamanya dari rumah itu, nggak pernah belajar agama, sampai di sana sholatnya murat-marid, puasanya murat-marid. Ya, belum lagi perbuatan yang tidak dibawakan perempuan juga terjadi. Nah, setelah kembali dia taubat. Nah, ada juga yang kadang nggak taubat, waliyadzubillah. Nah, kalau dia bertaubat, Allah Maha menerima taubat hambanya. Tapi wajib diqadha puasanya. Wajib diqadha. Berapa banyaknya dia hitung. Kalau nggak ketemu sudah dia puasa sebanyak mungkin sehingga dia yakin bahwa nggak ada tersisa sudah puasanya yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kewajibannya hanyalah apa? Hanyalah mengqadha kalau dia taubat itu. Tapi wal ahwa yang lebih berhati-hati lagi, ayyut'ima ma'a hadza an kulli yawmin miskinan nisfa. Dia beri makan orang miskin untuk 1 hari itu setengah fitrah.
dari bahan makanan daerah yang dia tinggal di situ. Itu kalau dia mampu. Ya, itu paling ahwat, ya, paling berhati-hati. Ya, karena mungkin puasanya itu sudah lewat sekian tahun kan, kena dia jadinya apa? Kena dia fidyah, itu kena kafarat dia. Jadi asalnya selain dia mau qada, dia juga bayar. Dia juga bayar kafarat, ya. Dia bayar fidyah maksudnya. Bayar fidyah. Jadi satu hari itu setengah sah. Jemaah rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu kita dengarkan masalah puasa pada hari ini supaya jangan terlalu panjang. Mudah-mudahan semoga ilmu kita semakin bertambah dan ketakwaan kita kepada Allah juga semakin bertambah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.